Halo sob, ada yang baru dan berubah dari Metasalan Native 5. Penasaran? Let's go! Gak kerasa, seri Metasalan Native udah memasuki generasi kelima. Doi cukup konsisten menggunakan material yang ada di sepatu ini. Nah, tapi nanti kita bahas dan kita kenalan dulu mulai dari desainnya. Oh ya, colorway-nya sendiri yang dirilis oleh Specs itu baru ada dua ya. Yang pertama adalah warna white vapor gray dan juga nanti ada warna merah iris red gitu. Dan kita baru masuk yang warna putih, dimana ini perpaduannya juga menurut gua cukup menarik. Dia lebih clean and smooth. Dari bagian uppernya itu warna putih, terus di bagian depannya ini dia dominan abu atau warna grey, terus juga ada warna gelapnya juga. Nah, untuk bagian liningnya di sini dia pakai warna merah, terus di bagian belakang juga ada detailing warna merah. Nah, sekarang kita ke desainnya memang masih membawa retro klasik yang khas dari Native, dimana kalau di bagian uppernya sendiri ini udah dirombak total sih dari seri sebelumnya, yaitu di Metasalan Native 4. Terus nanti di bagian sini logo Specsnya juga kelihatan lebih minimalis. Ini kecil aja, terus di area bagian dalamnya juga ada, dia agak mundur ke belakang. Terus di bagian belakang ini ada angka Romawi 5 ya, antara bagian atas dan bawah atau bagian tengah lah ya. Ini dia di series kelima dari Metasalan Native. Terus kalau di bagian tangnya ini dia punya desain yang simple aja, sederhana aja, dengan tambahan area sayapnya. Jadi mirip kayak si Street Gato sih menurut gua. Dan base-nya memang Metasalan Native itu kayak si Street Gato ya. Jadi memang buat digunakan di streetwear mungkin. Jadi di bagian uppernya ini dia masih cukup nyaman dengan penggunaan material sintetis. Dan sekarang kita bahas ke sintetisnya ini aja. Permainan layer by layer dan konsistensi material sintetis plus stitchingnya selalu ada di setiap series Metasala, termasuk yang terbaru ini. Nah, kalau kita lihat untuk di bagian uppernya sendiri ini sekarang jauh lebih fleksibel. Kalau kita compare dengan Metasalan Native 3 atau Native 4 itu kerasa lebih kokoh gitu ya. Kalau yang sekarang ini menurut gua dari segi material sintetisnya itu kerasa lebih ringan, dan untuk materialnya juga kerasa lebih tipis sih. Terus di bagian dalam ini seperti yang gue bilang tadi banyak jahitan. Jadi memang sebenarnya tujuan dari Specs adalah untuk menimbulkan efek bertekstur dari bagian upper dalamnya sini. Tapi entah kenapa ketika gue pegang sebenarnya nggak begitu kerasa banget ya. Walaupun memang kalau dari luar kerasanya emang kayak bertekstur gitu. Dan untuk stitchingnya jelas ini untuk durability-nya. Terus kalau di bagian lacing sistemnya ini dia pakai central lace, kerasa lebih tradisional aja karena memang membawa konsep retro klasik. Kalau permainan layernya tadi ada di sini, ada beberapa layer ya, dari warna putih, terus warna gelapnya, hitam, dan juga warna grey-nya. Jadi ini juga sesuatu yang berbeda, walaupun sebenarnya layer by layernya ini udah ada di Metasalan Native berapa ya? Ya Native 3 kayaknya, Native 3, 4 mereka udah sering menggunakan material yang berlayer-layer seperti ini. Cuma kalau di bagian depannya ini agak beda dengan generasi sebelumnya. Untuk sini tadi sudah ada sayapnya. Untuk di bagian tangnya dia jauh lebih tipis. Kalau di Native 4 dia pakai mesh, kalau ini dia pakai sintetis. Jelas ini juga untuk ngejar bobotnya. Kalau di bagian belakang ini mirip-mirip sih kayak Native 4 ya. Di bagian atasnya ini dia ada jahitan, terus bagian bawahnya aja yang beda. Overall ini adalah Metasalan Native 5. Dan untuk spek sendiri di season besok mulai periode Juli sampai dengan Desember itu mereka akan mengadakan event yang membawa
atau membranding series Metasala ya. Jadi ada namanya brand activation dari Specs, itu nanti akan mengadakan Metasala Battle yang terdiri dari beberapa kontes ya, mulai dari juggling, kemudian nanti ada 3x3 match, kemudian nanti ada freestyle juga, dan mereka akan mengadakan di 6 kota. Jadi nanti ditunggu aja ya di kota-kota besar Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Jogja, dan Semarang, dan lain sebagainya. Pokoknya ada 6 kota, nanti ditunggu aja, dan mereka bakal nge-rebranding seri-seri Metasala dan mungkin adalah Native 5 ini. Itu untuk bagian dalamannya sendiri menurut gua nggak beda jauh dengan generasi-generasi sebelumnya ya. Dia lembutnya so-so aja. Bagian insolnya ada logo Metasalanya. Yang baru dan berubah dari Native adalah bagian outsole-nya. Yap, sekarang untuk Native 5 ini menggunakan outsole-nya Lightspeed. Jelas ini menghemat bobot banget dari generasi sebelumnya di Native 4. Ketika gue timbang di size 41 itu bobotnya 233 gram. Ini sekitar 20 sampai dengan 30-an gram lebih ringan dibandingkan si Native 4. Tapi di sisi lain memang Native ini jadi kayak kehilangan identitasnya ya, karena seri Sala yang kita tahu itu kan dia punya shape dan juga punya karakter yang kokoh dan juga kuat gitu. Nah, kenapa di Native 4 atau Native 5 ini sekarang jadi memang berubah total, mulai dari bagian uppernya yang ditipisin lagi, terus di bagian outsole-nya yang kerasa lebih ceper juga, terus juga ya tingkat fleksibilitasnya pasti lebih baik ya, karena dia pakai jenis sole yang cepet, yang lincah gitu dari si Lightspeed. Outsole ini udah banyak banget digunakan di beberapa seri, pokoknya dari seri dari silonya si Accelerator, hampir semuanya itu menggunakan outsole terbarunya ini. Midsole-nya pakai pylon, terus outsole si rubbernya ini gripnya udah enak banget sebenarnya kalau dari segi grip. Cuma ya itu, walaupun memang di Native 4 pada waktu itu gue sempat kritik juga karena Metasala Native itu dari generasi yang pertama sampai ke generasi keempat itu outsole-nya sama semua dari segi desainnya. Yang pertama kali gue lihat dari si Native 5 memang kok outsole-nya beda nih, tapi ternyata pakainya outsole si Lightspeed. Ini di bagian outsole-nya menurut gue bakal jauh lebih ringan karena yang tadi udah gue bilang dari segi bobot aja udah membuktikan ya. Dan untuk harganya sendiri si Native 5 juga mengalami upgrade. Jadi selain bobotnya yang diperingan, kemudian material di bagian uppernya yang sedikit berbeda dari si generasi-generasi sebelumnya, harganya ini menaiki atau mengalami peningkatan jadi 549.800, yang sebelumnya di 529.800, jadi naik sekitar 30 ribuan. Nah, itu adalah harga retailnya. Lu bisa dapatkan harga yang lebih terjangkau cuma jadi 440 ribuan aja. Link pembelinya udah ada di deskripsi, lu bisa mampir ke sana. Kita tersedia di marketplace, ada Shopee dan juga Tokopedia. Atau barangkali lu mau konsultasi size terlebih dahulu juga boleh banget, langsung aja hubungi admin WhatsApp Sporty ID. Dan mungkin itu aja untuk review kita kali ini. Yang jelas sepatu ini masih tetap recommended buat lo yang punya tipe kaki lebar ya. Jadi nggak usah khawatir karena ini outsole-nya juga cukup lebar. Feel ketika gue pakai juga masih cukup nyaman. Dari bagian depan dia masih bisa bergerak dengan bebas, tengahnya masih ada sedikit tekanan tapi masih bisa sangat ditoleransi. Terus bagian belakangnya lockdown-nya juga oke. Dan mungkin itu aja. Barangkali lu punya pendapat lain tentang sepatu ini, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport sang juara.